Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Nama saya Irfan Amiruddin, NRP 801160004. Saya dari Site Bengalon Sangkulirang. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan kegiatan BMI atau Basic Machine Inspection, atau yang kita kenal sebagai program pemeriksaan mesin. Sebelum bekerja, kita siapkan form kerja kita dan juga peralatan kerja kita. Baik, jadi sekarang kita akan melakukan PPM untuk area engine terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menyiapkan form check sheet-nya, QA3 atau MCR, Machine Condition Report. Ini kita isi sesuai dengan aktual yang terlihat di layar nanti. Selanjutnya kita masuk ke service mode dengan memasukkan kode 6491 ke monitor. Pada service mode kita cari real time monitor dan masuk ke menu engine. Nah, di sini kita bisa lihat ada engine coolant temperatur dan juga engine speed-nya. Kita pastikan pada coolant temperatur sudah mencapai 70 derajat Celcius, baru kita melakukan PPM secara menyeluruh. Sebelum melakukan PPM, kita isi terlebih dahulu pada form MCR ini seperti nama, tanggal, unit model, dan lain-lainnya. Pertama, kita ukur engine speed pada economy mode, yaitu engine low idle. Selanjutnya, masih pada engine speed, dengan economy mode, kita ukur engine high idle. Selanjutnya kita aktifkan power mode, kemudian kita ukur pada engine speed dengan kondisi high idle. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada low idle high dengan cara mengaktifkan tombol ICE pada switch nomor 11 atau kita sebut sebagai Automatic Idling Setting System. Pada kondisi ini, engine speed dijaga pada RPM tertentu. Nah, untuk mengaktifkan mode ini, kita harus rilis parking brake terlebih dahulu. Jadi, semua brake harus rilis, baru kemudian kita tekan tombol switch untuk low idle high-nya ini, atau tombol ICE ini untuk mengaktifkannya. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran fixed power mode. Di sini ada 4 power mode. Yang pertama adalah mode A. Di sini kondisinya kita stall unitnya dengan memasukkan speed 2. Jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu parking brake-nya. Nah, setelah aktif seperti ini baru kita masukkan gear shift-nya ke D atau ke F2. Kemudian kita lihat RPM yang dihasilkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah suhu torque converternya, jangan sampai mencapai tanda merah. Pada mode power mode A ini, kondisi pengukuran unit adalah high load atau terbebani. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada power mode B, di mana kondisinya adalah low load untuk pengukurannya atau tanpa beban. Metode yang kita lakukan sama dengan memasukkan speed ke F2 atau D dan kita lakukan stall.
Selanjutnya kita mengukur pada ekonomi mode C dengan kondisi high load atau dengan unit dibebani. Metode yang dilakukan sama dengan cara sebelumnya, yaitu dengan memasukkan pada speed D atau F2 dengan parking brake yang masih aktif, kemudian kita tinggal mencatat saja hasilnya. Dan yang terakhir kita lakukan pengukuran pada ekonomi mode D, dan di sini kondisinya low load atau tanpa beban. Nah, kondisinya juga sama pada saat pengukuran, yaitu masuk ke dalam speed 2 atau D dan parking brake-nya masih aktif. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk high idle reverse RH. Pada posisi ini kita aktifkan economy mode. Selanjutnya kita tinggal mengukur RPM tertingginya saja karena posisi defaultnya adalah RH. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk high idle reverse low atau RL dengan cara mengaktifkan power mode. Nah, tapi sebelum itu kita ganti dulu pada selektor mode pada operator mode, kita ubah RH menjadi RL. Setelah itu kita matikan starting switch, kemudian kita nyalakan kembali untuk mengaktifkan mode RL-nya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengaktifkan power mode saja. Setelah itu kita bisa melakukan pengukuran untuk high idle-nya. Untuk memastikan kembali ini posisi RL, kita bisa langsung saja posisikan transmission shift-nya ke posisi reverse. Jangan lupa mengembalikannya ke posisi RH lagi. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada engine oil pressure, di mana kita melakukan pada kondisi low idle dan juga pada rated speed, atau kita lakukan stall speed. Untuk stall speednya kita tinggal aktifkan parking brake, kemudian kita masukkan ke gear shift D atau F2 dan kita injak pedal gas hingga full throttle. Untuk melakukan pengukuran secara manual, kita bisa lakukan di bagian kiri engine dengan memasang pressure gauge 10 kilo pada checkport ini. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada boost pressure atau pada monitor panel disebut dengan charge pressure A. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja power mode-nya. Kita aktifkan power mode. Setelah itu, kita tentunya parking brake-nya masih aktif ya di sini. Setelah itu kita lakukan stall dengan memasukkan gear shift ke F2 atau D. Kita juga bisa melakukannya secara manual dengan memasang pressure gauge pada checkport di bagian sisi kiri dan sisi kanan pada intake manifold ini. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada blow by pressure, di mana power mode-nya kita aktifkan dan jangan lupa parking brake-nya yang masih aktif. Kemudian kita ukur dengan stall speed atau gear shift-nya pada posisi D atau F2. Kemudian kita injak pedal gas sampai dengan full throttle. Yang perlu diperhatikan di sini adalah torque converter temperaturnya. Pastikan dia tidak mencapai ke garis merah. Pasang di satu sisi dan ini satuannya KPA. Satu sisi kita pasang yang menuju ke pressure gauge dan sisi lainnya adalah yang di buntu. Selanjutnya kita tinggal stall speed saja dan kita lakukan pengukuran.
Selanjutnya kita lakukan pada pengukuran exhaust gas temperatur. Pada MCR ini hanya meminta RH dan juga LH-nya. Dan sebenarnya pada monitor panel ini dapat menampilkan 4 temperatur sensor, yaitu FR, FL, RL, dan juga RR. Jadi ada 4 kondisi yang dapat diukur. Cara pengukurannya pun sama, kita lakukan stall speed dengan kondisi parking brake yang masih aktif. Masuk ke transmission system. Yang kita ukur di sini adalah yang pertama port nomor 3 ini, yaitu converter inlet pressure. Kemudian nomor 1 ini adalah main relief pressure, dan port terakhir yaitu port nomor 4. Kita lakukan pengukuran pada torque converter outlet pressure. Sekarang sesi pemasangannya di sini kita tinggal pasang saja hose-nya. Pastikan hose-nya ini aman ya, tidak buntu. Jadi hose-nya kalau bisa sepanjang mungkin ke atas. Jadi kita aman, tidak berada di bawah vessel, sehingga saat pengukuran nanti tidak ada potensi yang membahayakan tim yang melihat pressure gauge ini. Jadi nanti kita membagi tim menjadi 2, ada yang melihat pressure gauge dan juga ada yang menggunakan sebagai operator ya. Selanjutnya kita masuk ke brake system. Yang pertama kita uji di sini adalah parking brake performance. Cara pengujiannya pun kita tinggal mengaktifkan parking brake-nya saja dengan adanya lampu indikator pada monitor panel. Kemudian kita lakukan stall speed. Jangan lupa merilis retarder brake-nya agar yang aktif hanya parking brake-nya saja. Di sini kita menguji kondisi parking brake-nya mampu menahan pada RPM tertentu. Selanjutnya kita lakukan uji performa pada retarder brake, di mana retarder brake-nya ini kita aktifkan, kemudian kita rilis semua brake yang lain seperti parking brake dan juga service brake. Itu kita posisikan pada kondisi rilis dan selanjutnya kita lakukan stall speed. Di sini kita melihat kemampuan retarder brake-nya mampu menahan pada RPM tertentu. Selanjutnya kita melakukan pengujian pada service brake, di mana semua kondisi brake kita rilis, termasuk parking brake dan juga retarder brake-nya. Kita hanya menginjak pedal brake seperti ini dan kita lakukan stall speed.
Uji performa yang terakhir kita lakukan pada emergency brake-nya. Di sini kita rilis semua brake yang lain seperti retarder dan juga parking brake-nya. Dan service brake juga kondisi yang rilis. Di sini kita melihat pada monitor panel ada indikator parking brake yang masih aktif. Itu dikarenakan emergency brake yang kita injak ini itu mengaktifkan parking brake-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengujian dengan cara memasukkan gear speed ke F2 atau kita lakukan stall speed. Selanjutnya kita melakukan pengukuran akumulator oil pressure untuk front dan juga rearnya. Metode pengukurannya ini tinggal kita injak saja pedal gasnya hingga full throttle, sembari kita menginjak brake secara berkali-kali dan kita tekan dan tahan ketika pressurnya sudah mencapai batas bawah dan mulai naik ke atas. Dan kita ukur untuk cutoff-nya ketika batas akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke hydraulic system. Untuk pengukuran relief pressure steering system kita lakukan pada check port ini. Kita lepas plug 17, kemudian kita pasang coupler ini. Dan untuk pengukuran hoist pada check port ini. Kita pasang kedua hose seperti ini sehingga memudahkan kita untuk melakukan pergantian pengukuran. Selanjutnya kita nyalakan lagi unitnya. Di sini kita rilis steeringnya. Kita tinggal putar saja steeringnya seperti ini. Posisi rilis sampai mantap atau full stroke. Nah, kita lihat pressurnya di sana. Nah, ini kembali ke pressure gauge 400 kilo. Nah, sekarang kita akan mengukur untuk hoist reliefnya. Jadi kita harus lepas dulu di lock pin vesselnya. Sekarang kita lakukan pengukuran untuk hoist relief. Nah, di sini kita tinggal mainkan saja untuk lever hoistnya di sini. Nah, lever hoistnya ini tinggal kita posisikan ke atas. Kita relief. Nah, kita relief seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pengukuran steering speed dengan stopwatch, yaitu dari sisi kiri hingga kanan mentok dan sebaliknya dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada dam body atau hoist speed, dimana kita lakukan dengan menggunakan stopwatch dan full throttle atau high idle. Masuk ke tahap visual check, kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap hoist drift dengan melihat kondisi penurunannya dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan pada suspensi level untuk front dan juga area rearnya atau belakang. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan atau visual inspection secara keseluruhan untuk mencari deviasi-deviasi yang terjadi atau terdapat pada unit.